Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Karisma Zika Cinta Farera dengan NIM 2021 DP009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah PBB dan BPHTB dengan judul Perhitungan PBB Sektor Persawahan. Yang pertama yaitu pengertian PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayar atas kepemilikan bumi dan bangunan dan dapat menghasilkan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Jadi PBB ini tuh dikenakan kepada seseorang yang memiliki suatu bentuk bumi atau bangunan, baik itu bentuk tanah atas kepemilikan sendiri atau bangunan atas kepemilikan sendiri, itu wajib membayarkan pungutan pajak ini. Berikut ini beberapa objek PBB. Yang pertama, objek buminya ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan rumah, dan sektor tambang. Selanjutnya adalah objek bangunan pada PBB, yaitu rumah, bangunan usaha, gedung bertingkat, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selanjutnya yaitu subjek dari PBB. Subjek ini menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan itu sendiri itu. Jadi, yang membayar itu bukan hanya yang memiliki atas bumi atau bangunan itu saja, tapi juga seperti yang menerima manfaat, seperti kalau kita misalnya menyewa suatu rumah, kita membayar pajak atas bangunannya, atau mungkin kita menyewa suatu kos-kosan, terus apartemen, rumah susun, seperti itu. Kita akan mendapatkan manfaat dari suatu bangunan tersebut, jadi kita membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Karena selanjutnya yaitu karena memang topik yang saya bawakan adalah pajak tentang persawahan, dan pajak persawahan itu yang dihitung kan hanya tanahnya, jadi itu masuk ke dalam pajak tanah atau lahan saja, tanpa bangunan. Kebetulan untuk tanah persawahan yang saya ambil kasusnya ini adalah tanah sawah tanpa bangunan gitu. Kemudian di sekitar saya tuh tanah sawah ini tanpa bangunan, jadi kita hanya menghitung pengenaan pajak atas persawahan ini, atas tanah ini gitu. Udah sebelum menghitung bagaimana cara menentukan pajak atas kepemilikan tanah sawah ini, itu sebaiknya kita tahu dulu apa itu pengertian pajak tanah. Jadi, pajak tanah itu merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak dapat ditentukan dari objek pajak yaitu tanah atau bangunan. Jenis pajak ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan subjeknya atau si pembayar pajak. Jadi bisa dikatakan bahwa besarnya pajak yang harus dibayar hanya berdasarkan objeknya saja. Jadi kalau memang semakin luas sawahnya, semakin luas berapa meter sawahnya itu, pajak yang dibayarkan akan lebih besar gitu. Berikut ini dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak tanah atau pajak bumi dan bangunan pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang atau UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atas pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atau pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan, perkotaan, atau PBB P2. Pemerintah atau pusat juga memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan yang tergolong dalam PBB P3. Berikut ini penentuan besarnya tarif dari pajak bumi dan bangunan sendiri itu sudah dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tarif yang ditetapkan atau yang dikenakan atas objek pajak itu yaitu sebesar 0,5% dari NJOP atas pengenaan pajak PBB. Lalu tarif ini juga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 Ayat 3 KMK 523 garis miring KMK 04 garis miring 1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ini ditetapkan yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP. Berikut ini contoh kasus perhitungan PBB tanah persawahan yang saya ambil dari sekitar saya. Dengan soal berikut ini. Pak Argi memiliki sebuah lahan persawahan di Desa Perbadani dengan luas sebesar 500 meter persegi. Dengan nilai jual objek pajak per meternya sebesar 250.000. Lalu, diketahui pula nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP sebesar Rp0. Hitunglah berapa besar pajak bumi atas lahan persawahan yang dimiliki Pak Argi di Desa Permadani tersebut. Pembahasannya, tadi diketahui luas lahan itu sebesar 500 meter persegi. Lalu, nilai jual objek pajak per meternya diketahui sebesar 250.000 dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp0 atau tidak ada. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita perlu menentukan nilai jual objek pajak bumi keseluruhan, yaitu yang pertama dengan cara mengalihkan total luas lahan persawahan yang dimiliki Pak Argi dengan nilai jual objek pajak per meternya. Jadi, luas lahan tadi 500 meter persegi dikalikan dengan NJOP per meternya sebesar 250.000 dan itu menjadi 125 juta. Jadi, total dari NJOP bumi keseluruhannya itu sebesar 125 juta. Lalu, NJOP bumi ini tadi perlu dikalikan lagi dengan NJOP TKP untuk menentukan seberapa besar NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. Jadi dengan cara NJOP bumi tadi keseluruhan dikurangi dengan NJOP TKP, yaitu 125 juta dikurangi dengan Rp0 karena NJOP TKP tadi ditetapkan Rp0. Berarti hasilnya sama yaitu 125 juta. Jadi dapat ditentukan bahwa nilai jual objek pajak tanah sawah Pak Argi yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sebesar 125 juta. Selanjutnya, kita perlu menentukan nilai jual kena pajaknya. Karena tadi sudah ditentukan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB-nya. Jadi sekarang kita perlu menentukan nilai jual kena pajaknya dengan cara yaitu mengalihkan NJOP yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak PBB tadi dengan persentase yang telah ditetapkan. Jadi untuk persentase yang ditetapkan pemerintah yaitu ada dua jenis.
ada persentase 20% dan 40%. Persentase 20% dikenakan kepada objek pajak yang nilai jual objek pajaknya masih kurang dari 1 miliar. Sedangkan persentase 40% NJKP itu dikenakan kepada objek pajak yang nilai jual objek pajak atau NJOP-nya lebih dari 1 miliar. Karena kebetulan punya Bapak Arki ini tadi NJOP-nya kurang dari 1 miliar, yaitu sebesar 125 juta, jadi kita menggunakan NJKP sebesar 20% atas NJOP. Jadi caranya menentukan NJKP-nya adalah setelah menentukan besar persentasenya, kita tinggal mengalihkan persentase NJKP dengan jumlah NJOP sebagai dasar pengenaan PBB tadi, yaitu 20% dikali dengan 125 juta, dengan hasil 25 juta. Jadi total NJKP atas tanah persawahan Pak Argi itu sebesar 25 juta. Lalu setelah kita menentukan NJKP tadi, barulah kita bisa menentukan total pajak bumi dan bangunan terutang milik Pak Argi. Dengan cara tarif PBB yang sudah ditentukan dikalikan dengan total NJKP yang telah kita cari. Yaitu karena tadi tarif sudah saya jelaskan sebelumnya, tarif yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 0,5%. Jadi kita tinggal mengalihkan tarif sebesar 0,5% dengan total NJKP, yaitu 0,5% dikali dengan 25 juta dan mendapatkan hasil sebesar 125.000. Jadi besarnya pajak atas kepemilikan tanah persawahan yang harus dibayarkan atau PBB terutang milik Pak Argi yaitu sebesar 125.000. Jadi atas kepemilikan tanah sawah sebesar 500 meter persegi tadi, pajak bumi dan bangunan terutang milik Pak Argi yaitu sebesar 125.000. Pak Argi perlu membayarkan pajak sebesar 125.000 atas kepemilikan tanah persawahan tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.